Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Eksael ingin mempresentasikan tentang nilai waktu uang. Baik, untuk materi yang pertama yaitu garis waktu. Garis waktu adalah referensi visual dari aliran kas yang terdiri selama periode waktu tertentu. Ini membantu dalam memahami kapan dan berapa besar uang yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Garis waktu biasanya terdiri dari titik-titik waktu yang mewakili akhir setiap periode dan panah yang menunjukkan aliran kas atau masuk atau keluar pada setiap titik waktu. Selanjutnya, nilai masa depan. Nilai masa depan adalah nilai sejumlah uang saat ini atau serangkaian aliran kas pada satu tanggal di masa depan dengan asumsi tingkat suku bunga tertentu. Proses perhitungan nilai masa depan dengan dikenal sebagai pemajukan. Bisa dilihat rumus dan nilainya di sini. Untuk selanjutnya nilai sekarang. Nilai sekarang adalah nilai sejumlah uang yang akan diterima di masa depan atau didiskonkan kembali ke nilai saat ini dengan menggunakan tingkat suku bunga tertentu. Proses perhitungan nilai sekarang dikenal sebagai pendiskonan. Bisa dilihat rumus dan nilainya sekarang. Untuk selanjutnya menghitung tingkat suku bunga. Dalam beberapa situasi kita mungkin menghitung tingkat suku bunga yang tersirat dalam suatu transaksi keuangan. Misalnya jika kita mengetahui nilai sekarang, nilai masa depan dan jangka pendek waktu investasi, kita dapat mencari tingkat suku bunga yang menghasilkan nilai masa depan tersebut dari nilai sekarang. Rumus tingkat suku bunga untuk nilai tunggal yaitu R sama dengan FV atau PV 1 atau N dikurangi 1. Untuk berikutnya menghitung jumlah tahun. Terkadang kita perlu mengetahui berapa lama waktu dan yang dibutuhkan agar investasi awal tumbuh menjadi nilai masa depan tertentu dengan tingkat suku bunga yang diketahui. Bisa dilihat rumus dan nilai tunggalnya. Untuk yang berikutnya anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran penerimaan dengan sejumlah yang sama selama periode waktu tertentu. Pembayaran atau penerimaan ini terjadi pada interval waktu yang reguler, misalnya setiap tahun, setiap bulan. Untuk selanjutnya nilai masa depan dari anuitas biasa. Anuitas biasa atau ordinary annuity yang menunjukkan serangkaian penerimaan atau pengeluaran uang secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Dalam penerimaan atau pengeluaran uang yang pertama terjadi pada satu periode dari sekarang. Nilai masa depan dari anuitas biasa dapat dihitung dengan cara menunjukkan nilai masa depan dari masing-masing penerimaan atau pengeluaran uang di setiap titik waktu. Selanjutnya nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo juga dikenal sebagai anuitas di muka, melibatkan aliran pembayaran tingkat dengan pembayaran dilakukan pada awal setiap periode waktu. Misalnya mungkin Anda berencana menabung untuk masa pensiun dengan menginvestasikan 75 juta di awal setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Jika tingkat bunga tahunan adalah 5% per tahun, berapa banyak yang akan Anda kumpulkan pada akhir periode 5 tahun? Grafik berikut menunjukkan bagaimana masing-masing dari 5 pembayaran individu akan tumbuh dan total akuntansi akan mencapai 750 juta rupiah. Baik, bisa dilihat untuk gambarnya. Selanjutnya nilai sekarang dari anuitas biasa. Tidak jauh berbeda dengan penghitungan nilai masa depan dari anuitas biasa. Nilai sekarang dari anuitas biasa dapat pula dihitung dengan cara
menjumlahkan nilai masa sekarang dari masing-masing penerimaan atau pengeluaran uang di setiap titik waktu. Rumus perhitungan nilai sekarang anuitas biasa atau PA, nilai sekarang dari anuitas biasa. A dikurangi nilai arus uang secara berkala atau anuitas. R dikurangi tingkat bunga atau imbal hasil periode. N dikurangi jumlah periode. Selanjutnya menghitung pembayaran periode dan tingkat suku bunga. Menghitung suku anuitas diperlukan rumus anuitas yang secara menghitung mirip dengan rumus perhitungan efektif. Bunga sama dengan SPI X dikur atau 30 sama dengan 360. Keterangan SPI atau saldo pokok pinjaman pada bulan sebelumnya. 1 sama dengan suku bunga per tahun. 30 sama dengan jumlah dari dalam per sebulan. 350 sama dengan jumlah hari dalam setahun. Untuk selanjutnya perpetuitas atau perpetuity sebenarnya hanya anuitas dengan masa yang diperpanjang karena pembayaran akan berlangsung untuk selamanya. Anda tidak dapat menerapkan pendekatan terhadap, namun akan mudah untuk menghitung PV dari suatu perpetuitasan dengan rumus yang diperoleh dengan menghitung permasalahan sebagai berikut. PV suatu perpustakaan atau PMT atau 1. Selanjutnya arus kas yang tidak sama. Definisi suatu anuitas memasukkan kata-kata yang pembayaran konstan di dalamnya. Dengan kata lain, anuitas melibatkan pembayaran yang sama di setiap periode. Meskipun banyak keputusan keuangan yang memang melibatkan pembayaran konstan, banyak keputusan yang lain melibatkan arus kas tidak sama atau tidak konstan. Ada dua kelompok penting arus kas yang tidak sama, yaitu suatu aliran yang terdiri dari serangkaian pembayaran atau anuitas ditambah satu jumlah lump sum terakhir dan seluruh aliran tidak sama lainnya. Selanjutnya nilai masa depan dari aliran arus kas yang tidak sama. Menghitung nilai masa depan suatu arus kas yang tidak sama dengan melakukan penjemukan sebagai ganti dari pendiskontanan nilai seluruh aset keuangan, saham, obligasi atau investasi modal usaha itu sebagai nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Oleh karena itu, kita lebih sering menghitung nilai sekarang dibandingkan nilai masa depan. Sebagai akibatnya, seluruh kalkulator finansial memberikan fungsi otomatis untuk menghitung PV, tetapi maka umumnya tidak memberikan fungsi PV untuk otomatis pada kasus yang efektif. Jarang di mana kita perlu menghitung FV dari aliran arus kas masuk yang tidak sama. Kita biasanya menggunakan prosedur terhadap. Selanjutnya menghitung dengan arus kas yang tidak sama. Menghitung tingkat bunga untuk aliran arus kas yang tidak sama seperti aliran 2 akan sedikit lebih rumit. Pertama, catat bahwa tidak ada prosedur yang mudah menghitung tingkat bunga. Memerlukan proses coba-coba yang artinya akan dibutuhkan meskipun hitung dengan mesin hitung. Kita masukkan CV ke dalam register arus kas, kemudian menemukan tombol IER untuk mendapatkan jawabannya. Selanjutnya, pemajuan setiap tahun dan periode pemajuan lainnya. Pemajuan tahunan adalah bunga yang dijaminkan sekali dalam setahun atau secara tahunan. Seandainya Anda mendapatkan 1.000 di sebuah bank yang membayarkan tingkat bunga tahunan 5 tahun 5%, tetapi mengkreditkan bunga setiap
6 bulan, maka Anda mendapatkan bunga pokok sebesar 1.000. Maka periode 6 bulan kedua ditambah bunga atau bunga yang diterima pada 6 bulan pertama. Ini disebut pemajuan setengah tahunan. Yang terakhir, membandingkan tingkat bunga pinjaman yang diamortisasi. Jenis investasi yang berbeda akan menggunakan periode pemajuan yang berbeda pula. Misalnya akun bank biasanya membayar bunga harian, sebagai besar obligasi membayar bunga setengah tahunan. Saham membayar dividen kuartalan, serta hipotek, kredit kendaraan bermotor, dan instrumen-instrumen lainnya meminta pembayaran bulanan. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.